Halo, sama-sama Pak Agus, sehat selalu juga. Oke, selamat malam Pak Medwin. Malah suara Oke, saya jelas. sudah jelas suaranya terdengar dengan jelas sekali Pak Medwin. Gimana kabarnya Pak? Baik, baik. Wah, Gimana kabarnya Pak Remon? hari ini senang ya lihat porto-porto yang hijau ya. Betul. Oke, gimana kalau menurut Pak Medwin sendiri IHSG ini sedang dalam fase uptrend yang cukup kuat ya, kayak inflow-nya cukup besar ya Pak ya? Benar-benar. Lagi wah, uptrend banget nih. Inflow-nya kencang banget. Kenceng banget ya. Oke. Ini ada yang bertanya nih, kok boleh tanya, bukan nggak senang IHSG naik, tapi sepertinya dipaksakan ya kok. Eh, ya dipaksakan apa enggak kan naik juga kan? Kan Tapi, cuan juga. Cuan juga yang, kan? yang penting pada akhirnya cuan itu ya. Iya. Tapi mereka memang gantian ya. Yang pertama-tama kayak seakan-akan itu setengah waktu pertama itu didorong sama saham Konglo, dan Ya, yang ya. yang kedua ini didorong sama saham-saham banking, sama termasuk Telkom juga ya, saham-saham yang fundamental kuat Benar. gitu ya. Benar-benar. Yang di caps ya. Big caps ya. Jadi tenaganya seakan-akan masih cukup panjang lah seharusnya ya. Ya, seharusnya. Tapi ini kan saya lagi lihat hari ini closing double Hmm. top, tapi nanti kita lihat besok semoga lanjut lagi. Tapi kuat sih, Hmm. ya sih. Oke, berarti sudah sentuh sampai ke resisten ATH Ya, terakhirnya Pak ya? iya, lagi di ATH terakhir bulan apa ya? Bulan September ya, September 2024. 24, wow. Sudah setahun yang lalu ya. Iya, betul. Setahun yang lalu. Oke. Oh, ini ada yang bertanya Pak Agus ini. Ya, SG 8.000 besok apa hari Jumat Pak? TP setelah itu dan Hmm, ya kan seakan-akan ini aja kita lihat sahamnya aja kan. Sama aja kan. Soalnya kan kita kan nggak trading di IHSG. Kita lihat benar-benar. di saham. Iya, iya. Oke, oke. Nah, ngomong-ngomong tentang ISG yang sedang lagi uptrend cukup kuat ini, nah pada malam hari ini kita mau berbincang-bincang mengenai rebound, saham-sahamnya rebound. Nah gini kan, rebound itu kan sebenarnya bisa terjadi di semua fase teknikal ya, maksudnya kayak fase apakah itu di uptrend, downtrend, ataupun di sideways. Nah, apakah prinsip untuk membeli saham ketika rebound itu sama di semua fase itu sama, atau ada strategi yang berbeda tuh ya? Gini, kalau kita kan di Indonesia hanya bisa buy buy dulu ya, buy, kemudian naik kita sell ya. Mm-mm. Jadi setidaknya sebaiknya ya kita membeli saham yang uptrend. Jadi saham yang uptrend supaya istilahnya kita itu ngikut arus, gitu. Hmm. Arus. Kalau yang downtrend itu bisa aja, tapi lebih lebih berat lah. Kan kita itu apa namanya melawan arus gitu. Hmm. Jadi sebaiknya sih uptrend gitu. Kalau yang sideways sih mainnya apa ya, ranging ya, di range Ranging. tertentu. Betul. Oke, oke. Kalau kalau yang apa strategi beli sih mungkin lebih ke saham uptrend ya. Karena kan saham uptrend dia naik, nanti ada koreksi, baru ini lagi melanjutkan trendingnya lagi. Oke. Jadi meskipun di saham uptrend itu tidak 100% saham yang koreksi itu akan balik membentuk higher high, tapi probabilitasnya itu lebih tinggi ya kalau saham yang uptrend untuk dapat melanjutkan tren kenaikannya seperti itu ya. Betul. Dan juga kita ngelihat nanti kalau uptrend biasanya diikuti sama volumenya. Kalau volumenya banyak, istilahnya lebih lebih terkonfirmasi. Oke. Terus gimana sih caranya kita bisa membedakan ya saham yang sehat, yang bisa menunjukkan kelanjutan daripada tren itu, atau justru pantulan itu bisa seperti DCB, Dead Cat Bounce, yang justru menjadi jebakan untuk turun lebih dalam lagi. Gimana kita bisa lihat ya sinyal apa yang biasanya Eh, muncul gitu Pak? Gini, kalau saya melihat, kalau saya biasa menggunakan apa namanya indikator dari RSI ya, RSI itu momentum kan relative strength index. Jadi
Jika suatu saat itu dia udah dari downtrendnya terus mulai balik dan tutup hari itu RSI-nya di atas 70, nah terus ada koreksinya, nah itulah di saat itu kita masuk. Karena itu menurut yang saya ini ya, pengalaman saya yang saya belajar juga dengan indikator RSI, Hmm. itu awal mula uptrend. Juga kita lihat kalau yang uptrend bagus itu waktu naik volumenya tinggi. Nah, waktu koreksi volumenya rendah gitu. Nah, Nah, itu oke. berarti istilahnya masih apa ya, barang-barang dari market itu masih 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 dipegang. Jadi dia misalnya dia beli 1 juta lot gitu. Nah, terus dekoreksinya hanya mungkin 500.000 apa 200.000, itu berarti masih istilahnya barangnya masih untuk melanjutkan tradingnya masih sangat Hmm. memungkinkan gitu. Oke, oke. Selain RSI, ada indikator apa lagi yang bisa dipakai? Apakah seperti moving average atau Nah, MACD atau pola candlestick atau apa lagi, Pak? kalau saya pola candlestick sih saya jarang melihat ya. Saya biasa pakai RSI sama biasanya itu kalau yang bagus begitu dia udah naik, nah dia koreksi itu harganya masih di atas MA 50. Jadi MA 50 menurut saya MA 50 itu MA yang apa istilahnya perbatasan lah, perbatasan. Jadi kalau dia udah mulai di atas MA 50 itu saat itu mulai bagus, mulai melanjutkan uptrendnya. Dan Hmm. sebaliknya kalau kalau saat itu udah koreksi dan di bawah MA 50, nah itu hati-hati itu Hmm. kayak gitu. Oke. Kan beberapa orang ada yang menggunakan 5, 10, 20. Nah, sekarang dari AMB sendiri menggunakan 50. Jadi sebenarnya itu tergantung style masing-masing seperti itu, Pak. Gini, kalau 5, 10, 20 itu mungkin lebih ke downtrend, sorry, apa short term. Nah, Hmm, jadi oke. tergantung dari teman-teman juga. Teman-teman ini apa namanya, tujuannya apa? Hanya short term kah atau swingnya agak mid term? Hmm. Nah itu jadi itu akan menentukan MA berapa yang dipakai. Tapi pada umumnya kalau saham itu uptrendnya istilahnya eh, mid to long, misalnya mungkin jangka waktu 3 bulan ke atas, 6 bulan, atau mungkin 1 tahun, nah itu biasanya dia mulai dengan MA 50 gitu, dia di atas Oke, MA menarik. 50 Oke, gitu. oke, oke. Ya, jadi tergantung dari teman-teman ya. Kalau tradingnya yang short term bisa pakai 5, 10, 20. Tapi kalau yang lebih ke 3 bulan itu termasuk long term, Pak ya? 30. 3 bulan itu termasuk. Oh, 3 bulan termasuk ya mulai termasuk ini ya mid term ya, tengahnya. Midterm ya? Oke, pengen. Oke, ini ada yang Iya, bertanya nih. Kalau tadi yang memakai RSI itu, apakah itu berlaku untuk semua sektor, Pak? gimana? Putus memantau. Tadi ada yang bertanya ini. Dengan pemakaian RSI itu apakah berlaku untuk semua sektor? Iya, benar untuk semua sektor. Coba nanti teman-teman dilihat itu RSI itu, saya kan RSI pakai RSI standar periode 14, terus batas atasnya 70 sama 30. Ya, semua saham yang mulai uptrend itu pasti akan membuat pola tutup di atas RSI 70, terus biasanya dia kalau nggak koreksi, dia sideways. Nanti dia lanjutkan lagi, apa namanya, tradingnya dia, Oke, gitu. oke, baik. Menarik sekali. Buat teman-teman yang mau coba strateginya juga bisa dilakukan ya. Jadi batasannya 70 dan 30 ya Pak tadi ya? Ya, jadi kalau RSI nanti apa namanya, udah sebenarnya defaultnya memang 70 sama 30 Hmm, gitu. Defaultnya oke, 70 sama 30. oke, baik. Nah sekarang yang jadi pertanyaan itu gimana sih caranya kita bisa menentukan potensial area rebound dari saham yang sedang koreksi gitu Pak? Nah, kalau saya biasanya ini, eh, yang pertama itu kan kita ngelihat RSI-nya. Jadi Hmm, mulai uptrend-nya di mana. Nah, setelah itu baru kita tunggu dia koreksi. Nah, koreksi ini macam-macam. Bisa pakai MA, ya MA.
Mungkin saya kalau pakai, mungkin koreksi itu minimal MA 20 ya. 20 atau 50 Oke. kalau saya ya. Jadi di situ menurut saya MA 20 dan 50 itu lebih kuat. Karena kalau MA 5, 10 itu terlalu pendek. Biasanya banyak false-nya. Itu kalau dari MA. Atau mungkin bisa juga dari Fibonacci juga bisa. Fibonacci juga bisa kayak gitu. Itu untuk masuk area beli ya. Dan juga gini, area beli itu kita nggak langsung misalnya ini kita tentu kita mau masuk di MA 20, misalnya harganya 100 gitu ya. Sekarang harganya di market 110 gitu. Nah, itu koreksi. Kita itu kalau kalau saya pribadi, saya kan tahu nih supportnya di 100. Nah, saya istilahnya nggak pasang badan di 100 gitu. Nggak, saya nggak mau. Karena biasanya itu kan di market itu orang-orang itu ngerti, oh yang 100. Nah, biasanya dari market itu dia buat apa ya, dibuat break. Jadi seolah-olah supportnya nggak kuat gitu loh. Jadi Oke. saya biasanya hari ini saya pantau, oke, oh misalnya close kuat nih di atas 100. Nah, besoknya baru saya masuk. Oke. Jadi nggak Jadi langsung dia udah Oke, oke, ya. benar-benar. Jadi mulai mantul baru saya masuk gitu. Oke, oke. Soalnya kan ada yang orang-orang langsung nunggu, pokoknya saya di 100 atau 200 itu sudah saya pancing di sana seperti itu, Pak. Benar. Karena gini, kalau kita beli istilah kita pasang badan langsung di 100 itu kan istilah gini. Harganya sekarang 110 nih. Dia ke 100. Berarti kan itu momentumnya kan momentum koreksi. Benar kan? Momentum Ya. koreksi. Nah, kita kan kalau momentum koreksi kan istilahnya tekanan jualnya masih tinggi. Nah, makanya makanya kalau saya nggak istilahnya gini, nunggu deh, nunggu supaya lihat, ini supportnya kuat apa enggak sih? Tunggu dia mulai rebound, nah baru saya masuk gitu. Oke. Terlambat dikit nggak apa-apa, terlambat dikit nggak apa-apa. Oke, oke. Karena kita biasanya kan kayak pengen kalau bisa dapat lebih murah, lebih baik seperti itu. Benar-benar, memang prinsipnya dapat lebih murah lebih baik. Tapi kan gini, tapi saham itu istilahnya kalau kita apalagi main swing ya, nggak mungkin dia hanya dari support cuma mungkin naik 10% atau 5%. Enggak, pasti dia akan lebih panjang gitu loh. Jadi kita mungkin telat 1-2% nggak masalah gitu loh. Karena kita ngambil kuenya yang lebih besar daripada kita cuma untuk dapetin harga yang murah. Tapi ya kalau dia rebound, kalau dia turun lagi istilahnya ke support berikutnya, kan kita malah nyangkut jadinya. Iya, iya, iya. Itu berarti seakan-akan kita itu cuma dengan modal berharap dia bisa rebound ya. Betul. Oke. Kalau misalnya kalau misalnya tadi dengan mencari area potential rebound, misalnya kalau saham itu break dari resistance high sebelumnya dengan volume besar, lalu ketika dia koreksi dengan volume kecil, lalu supportnya itu tadi resistance menjadi support sekarang ya. Benar. Ya. Kalau seperti itu apakah cukup efektif, Pak? Maksudnya cukup efektif apanya? Supportnya? Support maksudnya apakah itu area yang potensial untuk bisa rebound kalau seperti itu? Oh iya, benar. Jadi kalau misalnya gini, resisten di sini dia naik tembus kan. Nah, kalau udah ditembus, area resisten ini akan jadi support baru gitu. Jadi memang support ini akan menggantikan support yang bawahnya. Oke. Nah, terus kalau misalnya selain daripada support resistance atau MA, kita juga bisa memakai Fibonacci retracement juga ya untuk menentukan area level di mana kita bisa menemukan potensial untuk reboundnya itu. Nah, Benar. caranya gimana sih Pak tuh untuk bisa memanfaatkan Fibonacci retracement seperti itu? Nah, mungkin saya langsung kasih contoh aja ya, Boleh. supaya teman-teman. Nah, saya balik di kameranya. Oke, ini grafiknya ISG. Grafiknya ISG. Jadi ISG itu kan low-nya di sini nih. Terus dia naik nih.
ya, dia naik. Nah, yang di sini RSI-nya udah melewati 70 yang tadi saya bilang. Oke. Nah, nah ini terus dia kan koreksi nih. Nah, ini kalau koreksi, kalau saya pakai Fibonacci retracement, nolnya di atas, 100-nya di bawah. Nah, ini kan dia koreksi deket-deket di 38,2%. Nah, 38,2%, terus supportnya kuat, dia naik lagi. Jadi, kalau di Fibo itu ada apa namanya level yang istilahnya kuat. Jadi 38%, 50% sama 61,8. Nah, tiga level itu yang jadi entry-nya kita gitu. Oke. Tapi tetap ya kalau misalnya sampai ke level-level tersebut tetap kita tunggu konfirmasi dulu ya Pak ya. Iya benar-benar. Jadi Nah, kayak gini. konfirmasinya seperti apa sih yang Pak Melvin cari itu? Nah, gini, misalnya gini. Ini kan setelah dia di sini, ini kan dia koreksi nih, koreksi. Nah, pada hari ini kan dia ini dekat sama 31% nih, Hmm. 38,2%. Nah, low ini akan jadi supportnya kita. Ini kan besoknya udah naik nih, Hmm. Ya. besok. Nah, besoknya candle ini kan naik nih. Nah, kita masuk kalau nggak di sini dengan cut loss-nya kita di bawah sini, yang low-nya ini kayak gitu. Makanya jadi ini kan turun, terus dia kan mulai rebound nih, Ya. mulai rebound di sini. Nah, makanya makanya saya bilang ini ditunggu waktu dia mulai rebound baru kita masuk. Nah, kita masuk di sini, stop loss-nya kita di bawah sini, yang low-nya di sini. Jadi istilahnya jelas, ada stop loss-nya kayak gitu. Oke. Oke, baik-baik. 38,2. Nah, kan berarti ini sebenarnya juga apa ya namanya? Probabilitas ya karena kita kan juga nggak tahu kalau apakah dia stop di 0,382 atau masih mau lanjut ke 50 dan ke 61,8 ya. Betul, betul. Jadi makanya istilahnya saya ngeliat dulu dia rebound. Nah, dia rebound itu low-nya itu akan jadi supportnya kayak gitu. Jadi saya istilahnya nggak pasang badan langsung gitu. Oke. Nah, kalau misalnya tadi Pak Merwin juga sempat bilang ya, kalau volume itu juga menjadi salah satu konfirmasi untuk kalau saham itu rebound. Nah, kalau misalnya di area, apakah di area misalnya di area support atau di MA atau di Fibo sendiri ada sebuah rebound, besoknya candlenya hijau seperti itu, tapi dia nggak ada volume, apakah itu masih valid? Gini, dia setelah koreksi dia hijau tapi nggak ada volume gitu maksudnya. Betul, ya. Nah, gini, waktu eh, waktu dia nggak ada volume, waktu dia mulai rebound itu sebenarnya nggak terlalu masalah karena Hmm, volumenya itu terjadi waktu waktu dia pertama naik itu sebelum dia koreksi. I Jadi see. volumenya di sini. Nah, waktu volume yang awal itu dia naik, nah itu yang kita perhatiin. Nah, kalau itu volumenya besar, terus koreksinya kecil, volumenya Hmm, kecil, terus dia mulai rebound tapi volumenya masih kecil, nggak jadi masalah karena volumenya aja. udah terjadi di belakang gitu. Di belakang ya, oke. Oke, Mm-mm. oke. Baik, jadi nggak mesti di semua tempat tuh volumenya harus besar seperti itu ya. Betul. Oke, Tapi oke. Hmm, umumnya hmm, misalnya gini, harga dari awal misalnya 90, terus dia naik ke 110 misalnya ya, hmm, terus dia koreksi ke 100. Nah, ya, umumnya waktu dia nge-break ke 110, titik paling tinggi yang pertama, itu bagus kalau volumenya besar gitu. oke. Nah, tapi kalau yang waktu dia mulai rebound itu volumenya masih kecil ya, itu nggak Hmm, masalah. Tapi umumnya waktu dia nge-break 110-nya itu volumenya lebih besar gitu. hmm, Biasanya memang kayak gitu. Nah, itu kalau volumenya besar itu benar-benar konfirmasi naiknya kuat gitu. oke. Berarti, tapi kalau misalnya breaknya itu tidak dengan volume yang besar, itu patut diperhatikan lagi ya. Eh, Kalau break volume nggak besar, ya kita lebih istilahnya
lebih hati-hati aja sih. Lebih dilihat ya, dilihat Hmm. mungkin kita lihat resisten di apa namanya histori sebelumnya, resistennya di mana. Sama Oke. kalau kan kita udah apa istilahnya udah profit, kita pasang trailing stop aja. Hmm. Ya, ya. Oke. Nah, kalau seperti ini, kalau di area yang potensial rebound ini, kalau time frame itu ini enggak? Apakah time frame itu penting, Pak? Maksudnya lintas time frame kayak apakah cuman bisa di daily, di 4 hours, atau harus kita kombinasikan dengan Oh, time frame yang lebih kecil untuk kita bisa cari entry point? gini, kalau time frame, gini, saya biasanya melihat time frame itu eh, daily itu yang lebih valid untuk valid uptrend ya. Hmm. Nah, Oke. terus waktu koreksi itu saya biasanya kecilin time frame-nya. Biasanya mungkin 5 menit gitu. Jadi istilahnya bisa dapat harganya lebih murah, harga lebih murah. Oke. Jadi gitu. Jadi pokoknya polanya sama, RSI 70%, lebih lebih 7 sorry, bukan 70%. RSI di atas 70. Nah, itu kan mulai uptrend. Nah, terus dia koreksi. Nah, Ya. begitu dia koreksi, saya kan tahu tuh supportnya bisa di 38,2%. Hmm. Ya, bisa di harga 100 misalnya. Oke, nanti dekat-dekat harga 100 saya lihat. Itu saya time frame-nya saya kecilin. Saya kecilin misalnya 5 menit ya. Nah, 5 Hmm. menit itu saya lihat, nah, waktu pertama di 5 menit itu dia membuat lagi 70%, 70, RSI 70. Nah, itu berarti udah mulai uptrend tuh di 5 menitnya Hmm. gitu. Nah, itu berarti saya ngikut dari situ. Jadi, istilahnya nyuri startnya di chatting 5 menit gitu. Oke, oke. Menarik, menarik Tuh. sekali. Ini tadi ada yang bertanya, dari YT Lena kayak gitu apa berulang, Pak? Maksudnya apa ya? Maksudnya bagaimana ya? Iya, maksudnya berulang bagaimana ya? Ini ibu apa? Ibu balik. Dari YT Lena kayak gitu apa berulang, Pak? Mungkin boleh dijelaskan sedikit konteksnya, maksudnya seperti apa ya? Oke. Kalau bagi teman-teman semua mau tanya yang sesuai dengan tema ini bisa langsung dituliskan ya di kolom komentar atau kolom pertanyaan, dan Pak Edwin akan menjawab semua pertanyaan Anda. Oke. Nah, tadi kita sudah berbicara mengenai konfirmasi strategi entry exit. Kalau ada beberapa ya, misalnya kita kan ada juga yang kita suka itu buying the dips atau bottom fishing seperti yang tidak tadi kita ini ya Pak ya, sudah mention sebelumnya. Nah, kapan sebenarnya strategi ini bisa efektif dan kapan sebenarnya strategi ini justru berbahaya? Yang pasti kalau apa namanya, kalau saya sih milih pasti uptrend ya. Uptrend itu yang kalau dari indikator misalnya RSI, kalau atau kalau enggak dia membuat higher low gitu loh. Jadi low-nya tambah naik itu, jadi milihnya saham yang kayak gitu, lebih lebih Hmm, lebih aman yang sama uptrend ya, oke, jangan yang downtrend. Nah, kalau oke, misalnya bottom fishing itu sebenarnya ada lagi strateginya, tapi ya apa ya, sifatnya lebih spekulatif ya, spekulasinya lebih tinggi kayak gitu. oke, oke. Resikonya lebih. Sebenarnya gini, ya risiko lebih tinggi. Sebenarnya gini, kalau sahamnya downtrend, kita misalnya mau bottom fishing, itu sebenarnya bisa. Jadi dia turun, nah terus dia udah sideways di bawah. Nah, Hmm, sideways di bawah itu kan kita ketahuan tuh low-nya berapa, iya kan? ya, Nah, low-nya berapa. Nah, terus kita lihat sebenarnya kalau kalau dia udah turun lumayan jauh, terus dia sideways, apalagi ada volume di situ, itu bagus karena itu istilahnya badar mulai kumpul barang lagi gitu loh di bawah. mengakumulasi ya Nah, mereka ya. Hmm, akumulasi lagi. Nah, kita bisa masuk dengan stop loss-nya, ya cut loss-nya kita itu low-nya yang paling bawah. Nah, itu kita cut loss-nya di situ. Ya gitu. hmm, Kalau bottom fishing lah ya. Kalau bottom oke, oke, fishing. baik, baik. Oke, ini dari Bu Shirley bertanya, di YB ngecek RSI di mana, Pak? Hmm, IEB mungkin pakai Ami Broker kali ya Bu ya. Ami Broker kali ya. Ami Broker nanti
di AMI Broker kan kita ini ya, kalau di apa nasabahnya YB kan bisa dapat akses untuk akses AMI Broker ya. Mungkin ibu bisa hubungi apa ya, salesnya ya mungkin ya, untuk nanya untuk dapat akses AMI Broker. AMI Broker kan banyak banyak indikatornya. Oke. Atau juga bisa di TradingView ya kalau ini. Ya kalau TradingView, mulai TradingView juga. Ya, dari Notes Yantoya, pakai apps apa Pak supaya nggak banyak platform? Eh, ya itu kalau kalau yang saya pakai kalau nggak TradingView, AMI Broker, AMI Broker. Ya kalau TradingView itu kan berbayar ya, berbayar. Kalau di AMI Broker selama kita nasabah YB ada minimal transaksi sebulan itu bisa dapat akses free. Oke, baik, menarik. Ya, terus kalau misalnya kita sudah eh, gimana caranya menentukan target take profit Pak supaya nggak keluar terlalu cepat, tapi juga nggak terjebak saat harga berbalik turun. Eh, kalau gini, kalau kita sudah yang kayak tadi ya, kita udah beli, udah tahu ini uptrend, terus waktu koreksi, terus kita udah masuk. Nah, waktu naik, apalagi dia untuk ngebreak high yang sebelumnya, itu ditahan aja. Mungkin coba dilihat di resisten yang sebelumnya, histori sebelumnya. Jadi Oke. misalnya gini, kalau udah pakai pola pertama 70%, terus dia koreksi, terus kita masuk, terus habis itu dia break high, jangan cepet-cepet dijual. Nah, cepet-cepet dijual. Dilihat dulu, dilihat dulu untuk apa namanya targetnya. Jangan langsung cuma untung 5% kita jual gitu. Di hold dulu gitu. Apalagi nanti naiknya pakai volume. Nah, itu bisa lebih lebih tinggi gitu loh. Oke. Kecuali kalau memang suka scalping ya. Nah, kalau Atau itu day beda trade lagi. ya. Ya, beda lagi apa namanya strateginya. Oke, baik. Ini ada yang bertanya dari Ari Wibawa, Antam downtrend apa akumulasi Pak? Antam downtrend bukan, sideways iya. Antam kan soalnya udah naik lumayan ya dari 1.400-an ke 3.600. Ini lagi koreksi, dia lagi fase apa istilahnya? Eh, fase sideways ya. Dia sideways di 2850 sampai 3.100-an, 3.200. Kan memang Oh, wajar saham yang udah trending, udah naik lumayan banyak ya. 1.400 ke 3.600 lebih dari 100%. Jadi sekarang dia sideways mainnya di situ-situ aja ya, ya wajar gitu. Tapi kalau oke. masih bagus, masih bagus. Berarti kalau saham-saham sideways seperti ini tinggal cari supportnya di mana, bisa Betul, spek buy di sana Pak ya? betul. Supportnya di mana, kita beli di dekat situ, nanti naik ke resisten dekat, kita jual. Kayak gitu. Nah, selama apa, Oke, kita nggak tahu. Karena oke. kita nggak tahu arahnya kemana. Nanti tinggal dia kalau break high berarti dia lanjut lagi. Kalau break low ya mungkin pestanya udah bubar, udah selesai. Oke. Jadi ini apakah sideways? Ya, soalnya apakah ini sideways mau naik ke atas lagi atau ini sideways distribusi juga nggak ada yang tahu nih Pak ya? Iya, belum 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 tahu, belum tahu. Oke, tergantung dia break high atau break low gitu ya. Betul. Oke, baik. Nah dari Pak Medwin sendiri ada nggak contoh saham yang menurut Pak Medwin itu yang sudah memberikan, ada contoh saham yang rebound secara ideal seperti itu Pak? Hmm, Yang rebound sebentar. sehat, rebound cantik seperti itu. Kalau yang banking-banking ini sih udah oke ya, banking-banking ini. Tapi memang banking ini kayak misalnya BRI itu dia koreksinya lumayan dalam. Lebih dari 61,8, tapi dia masih belum break break low yang low sebelumnya. Ini kan BRI kan udah mulai naik ya. Jadi sebentar ya, sebentar. BRI ya. Nah kayak BRI ini kan dia dari sini. Nah ini dia koreksi di sini dan dia buat double double bottom ya.
Dia nggak Oke. ngebreak di sini. Dia nggak ngebreak di sini itu masih oke gitu. Dia nggak ngebreak di sini masih oke. Ini kan lumayan lumayan ini. Nah, ini mulai naik. Nah, nanti kalau BRI berarti supportnya di sini. Ini apa namanya? Dia punya koreksinya sih udah lebih dari 61,8 sih. Ke 75%. Ya masih Hmm. oke, masih oke aja karena dia nggak ngebreak low. Karena kalau prinsipnya ini nggak break low tetap oke gitu loh, masih nggak masalah. Nah ini nanti naik targetnya targetnya itu kan kalau technical target paling di ini ya, di high-nya sebelum ini, di high sebelum ini. Tapi kalau menurut saya ini kalau naik harusnya ngebreak karena dia apa ngelanjutin wave yang naik ini. Jadi ya mungkin kalau naik ya mungkin ini lagi ya ke harga 5.000 ya. 5.000 ya. Ya, balik ke 5.000. Oke, oke. Nah, ini kan kalau barusan dilihat ini ke BRI yang terakhir-terakhir ini kan barusan nge-break juga ya. Itu. Betul. Nah, kalau misalnya andai kata setelah dia break dia koreksi, sebaiknya tunggu di berapa Pak kalau misalnya mau. Nah, ini dia kan dia kan sempat buat pola kayak gini. Nah, ini berarti kan ini resisten di sini. Ya. Nah, nah, ini berarti supportnya sedang di atas ini. Dia supportnya di atas di 3950. 3950. Oke. Jadi kalau kembali ke dekat-dekat 3950 bisa diperhatikan ya. Betul. Apa yang dilihat Pak? Logikanya gini, Hmm. logikanya kalau dia mau naik Sami, dia nggak akan closing di bawah itu. 3950 tuh nggak akan gitu. Dia pasti akan menjaga di situ. Di atas itu maksudnya. Dia pasti akan menjaga di atas 3950. Oke. Dan kita tahu bagaimana kita bisa tahu tekanan jualnya itu sudah selesai. Eh, tekanan jualnya itu sudah selesai apa belum? Bentar, kita lihat dulu. Bentar, 150. Oh, belum. Nah, ini. Nah, nah, ini kan naiknya volumenya tinggi kan? Ya. Volumenya tinggi. Eh, Kalau volume tinggi sih logikanya sih kuat sih ini naiknya. Karena dia naiknya pakai volume ya. Hmm. Naiknya pakai volume. Nah ini kan hari Oke. ini kan mau sempat ditekan tapi tutupnya ditarik lagi ke atas Hmm. hari ini. Berarti kalau Jadi seperti ini uh, menunjukkan kalau tekanan tekanan belinya itu masih besar gitu ya. betul betul tekanan belinya masih masih kuat. Oke, 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 menarik Pak. Ini dari ada yang bertanya juga nih. Kalau kelamaan hold dan malah nyangkut strategi gimana Pak? Kelamaan hold nyangkut. Lihat dulu Kak, sama apa ini? Gitu, sama apa nih? Dan masuknya di berapa Pak? Kalau kayak misalnya kan saya eh, kayaknya mungkin teman-teman ini banyak nyangkut di banking ya. Waktu Ah, kemarin pas ya, 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 saya juga. BRI 4.000 apa. Iya kan, semua euforia, Betul, semua betul. euforia. Ya, tapi memang overall masih oke, tapi ya memang nunggu ya. Jadi istilahnya, kayak gitu. Nah, kalau kayak gini, nah kalau BRI misalnya udah naik kayak gini, Hmm. nah ini kan istilahnya kan udah naik tinggi. Biasanya kan orang euforianya masuk lagi gitu loh. Udah ke atas kan. Nah, biasanya kalau saya sih udah naik begini, apalagi pas yang ini kan udah 70 nih, yang 70 nih, nah Ya. di sini. Ya saya nggak masuk, saya tunggu dia koreksi dulu. Nah ini dia koreksinya, saya ngelihat nanti koreksinya di berapa. Yang apa, yang Hmm. istilahnya entry-nya lumayan lumayan bagus lah entry-nya gitu. Oke, oke. Jadi tunggu Jadi di 70, tunggu koreksi ya. Karena itu sudah overbought ya berarti betul, itu ya. betul. Jadi overbought itu pasti akan ada koreksi. Gitu. Nah, jadi kita tinggal cari momen
koreksi dan di sana kita bisa masuk. Betul. Oke, menarik. Saya mendapat ilmu yang baru Jadi Pak Perwin strategi memang lebih senang ke ini ya, membeli di pullback ya daripada di breakout gitu Pak. Ya, betul. Kalau saya memang lebih pullback baru saya masuk. Oke. Ya karena strategi setiap orang juga pasti beda-beda ya. Beda-beda, betul. Oke. Nah, kalau misalnya gini Pak, uh, banyak trader itu juga sering mereka takut kehilangan momentum ya untuk bisa entry saat waktu mau terjadi pantulan. Kira-kira ada tips nggak supaya kita bisa masuknya itu nggak terlambat? Eh, Gini aja. Jadi ya kayak tadi, kita tahu supportnya berapa. Kita tahu supportnya berapa. Nah, begitu hari ini misalnya supportnya nggak tembus, apalagi besok nggak tembus, apalagi besoknya lagi nggak tembus. Nah, itu berarti supportnya lebih valid. Ya udah kita masuk aja di situ. Hmm, Kita masuk aja di situ dan kemudian stop loss-nya itu low-nya yang kemarin itu yang kebentuk kayak gitu. oke. Baik. Dari Randi, Pak. Ya, ada dipanggil. Ya, bagaimana Pak Randi? Ada yang bisa dibantu? Apakah ada pertanyaan yang mau disampaikan? Oke, saya coba cari lagi apakah ada pertanyaan-pertanyaan yang lainnya ya. Kalau pertanyaan untuk Eh, emiten mungkin besok bisa join di Morning Juice ya untuk bisa dibahas lebih detail lagi. Sebentar ya. Oke, belum ada lagi ya. Oke. Eh, Oke. Terakhir saya pengen tahu juga sih Pak, sebenarnya dari Pak Medwin ini kalau misalnya proses, saya pengen tahu itu thinking prosesnya Pak Medwin sendiri untuk mencari saham yang bisa masuk di area pantulan itu seperti apa dari awal-awalnya itu Pak? Gimana eh, prosesnya? Dari mulai prosesnya, screeningnya? oke, saya pasti screening. Saya kan pasti awal pertama kali, berarti kan saya nyari harus saham yang uptrend. Itu udah pasti kan. Ya. Nah, saham yang uptrend berarti yang saya lihat itu di RSI-nya itu. Ya udah, saya kalau di RSI, saya tunggu tuh dia koreksi. Misalnya koreksi yang mungkin dalam waktu seminggu gitu. Nah, mulai koreksi, nah mulai saya lihat supportnya di mana-mana, baru saya masuk gitu. Habis saya Oke. masuk, misalnya gini, tadi kan Pak Raymond nanya, berarti saya masuknya di pullback, ya, bukan di breakout. Hmm. Nah, oke, saya biasa gini, saya masuk di pullback, break saya tambah lagi, saya average up gitu. Oh, oke. Average up ya. Saya Oke. biasa gitu. Hmm. Jadi ya udah, saya setelah masuk, terus break out, saya balik lagi. Tinggal nanti saya melihat di resisten di history sebelumnya. Oh ini keberapa sih? Nah, udah saya jual di situ. Atau kalau misalnya Hmm. kalau saya mau main agak lama, swingnya agak lama, eh, itu nanti sebenarnya itu ada hitungannya ya. Kalau dia breakout itu nanti hitungannya berapa. Kalau misalnya kalau pola flag ya, kalau pola flag itu mungkin kan bisa tahu apa namanya naiknya itu setinggi tiangnya. Kalau enggak, mungkin dia bisa ngitung uh, apa ya istilahnya 100% satu kali dari low yang terbentuk. Itu mungkin yang teman-teman bingung lagi ya. Itu mungkin harus saya tunjukkan ya. Paling gampang gini, Ya. paling gampang kita lihat resisten histori sebelumnya. Itu aja. Oke. Lihat resisten sebelumnya. Ya. Ya, betul. Itu paling gampang deh. Oke. Baik. Ada yang bertanya apa nih? Antam bagaimana besok? Wah, gak ada yang tahu ya Pak. Antam bagaimana besok? Ya, Oke. masih sideways kayaknya. Berarti dari Shirley, berarti Pak kalau saham Inet kan RSI-nya aku lihat 37, jadi bisa keluar dulu ya? Sebentar. Eh, bu, bukan gitu, Bu. Jadi gini, ya. Nah, Inet, Inet itu, jadi gini, RSI itu menentukan start awal
dia uptrend. Jadi ini waktu yang di sini, ini kan pertama ini 70. Nah, ini mulai uptrend. Nah, waktu koreksi ini, nah, kita lihat supportnya di mana. Ini kan dia support ini, kena di ini, resisten ini jadi support. Ya kan? Jadi dia koreksi gini. Nah, ini kita bisa masuk di daerah sini. Karena ini begitu begitu dia pertama kali 70, ini dia udah mulai jadi uptrend. Waktu kita koreksi ini, ya udah kita masuk di sini. Hmm. Kita masuk di sini. Nah, breakout ini yang tadi saya bilang, saya tambah lagi. Nah, ini berjalan terus. Selama dia nggak menyentuh, kalau di sini kan dia menyentuh 30. Setelah 70, terus dia nggak menyentuh 30, itu saham itu masih uptrend. Hitungannya masih uptrend. Gitu. Oke. Jadi kalau misalnya pertanyaannya ya, pertanyaannya sekarang, RSI-nya kan udah 70. Nggak masalah, Bu. Karena dia awal 70 ini udah mulai uptrend. Jadi dia ini tetap sekarang masih uptrend, tapi hanya masih lagi terkoreksi gitu. Jadi ini sahamnya saham uptrend, udah uptrend. Dia uptrend itu mulai Januari 2025, 15 Hmm. Januari. Itu sampai sekarang masih uptrend. Oke. Jadi kalau seperti ini masih bisa potensi untuk masuk lagi Pak di Masih bisa, koreksinya ya. masih bisa. Tinggal nanti kita Selama lihat, nanti kita lihat oke, ininya di mana, apa supportnya di mana, gitu. Kalau misalnya kita pakai apa namanya, pakai Vibo ya, berarti kita narik yang dari sini ke low ini ke sini, berarti, nah ini dia lagi di 50%-nya, 248. 248, sorry. Ya, dia di 268. Ya, mungkin supportnya sekitar 250-an kali ya. Sekitar segitu, dekat-dekat gitu, 250-an. hmm, oke, baik. Jadi selama masih belum patah tren masih bisa cari kesempatan untuk entry seperti itu ya. Betul, betul. Oke, oke. Oke, baik. DCII strong buy ya, Pak? DCI itu bukannya udah naik banget ya. Saham yang ini IHSG. FCA ya dia. Dia kan satu lot aja berapa? Dia harganya kan 300.000 tuh satu lembar. Betul, 300.000. Iya, 300.000. Ya memang naik sih, dia masih naik sih. Oke, ini ada yang bertanya nih, kalau uptrend seperti ini sudah RSI sudah 70, berarti apakah masih strong buy seperti ini dia? Pada dasarnya bukan strong buy ya. Pada dasarnya itu dia tetap uptrend. Tapi kan dia uptrendnya udah lumayan lama ya, dari Januari. Ini bulan Agustus ya, udah 7-8 bulan ya, 7-8 bulan. Ya tetap dia masih uptrend. Selama RSI-nya nggak balik ke 30, dia tetap masih uptrend. Gitu. Tinggal kita memang nyarinya supportnya di mana. Tapi memang Oke. paling paling bagus itu pertama kali 70, terus dia koreksi. Ah, itu istilahnya dia baru mulai uptrend. Oke, Tapi, baik. tapi bukan berarti sekarang itu jelek, enggak. Oke. Ini kayak ada yang terakhir ini ya. Apakah saham yang sideways panjang dan lama potensi kenaikannya akan lebih tinggi, Pak? Benar. Selama waktu sideways itu diikuti sama volumenya. Volumenya istilahnya naik, ada volume, terus turun. Jadi volumenya juga ada waktu sideways. Kalau sideways yang volume nggak ada, eh, kita nggak tahu arahnya kemana. Dan juga gini, kalau sideways-nya lebih bagus sideways di bawah ya, daripada sideways di atas. Kalau sideways di Oke. atas kan takutnya dia distribusi tuh, karena kan udah Ya. naik. Gitu. Benar, benar, benar.
Oke, dari Shirley. Oke, saya baru ngerti. Kirain karena pas 30-an berarti patah tren. Terima kasih udah ngerti. Oke, baik. Terima kasih Bu Shirley untuk responnya. Oke, kalau begitu, waduh, ada bertanya lagi nih, sebentar. BRPT apakah patah tren, Pak? BRPT, BRPT patah tren enggak dong, belum. Masih bagus BRPT itu, masih kuat itu tren. Oke, BRPT masih kuat. Masih. Kalau dari Rizky bertanya, kalau PGO jebol 1560, apakah bisa dibilang patah tren, Pak? 15. Oh, 19. Enggak sih, Pak. Bapak ngelihat kan itu berarti kan support di daerah Juli. Sedangkan dia masih, kalau itu patah kan masih ada support di bawah lagi, Pak. Supportnya kan masih ada di sekitar 1400 itu masih ada juga. Setelah 1400 masih ada di 1300-an. Jadi bilang patah tren sih enggak, masih tetap uptrend. Oke, secara tren besarnya masih uptrend ya? Iya benar, tapi mungkin secara short term, dia memang koreksi. Dia memang koreksi. Kan udah naik lumayan banyak tuh. Ya, betul. Nah, Oke. ini sebentar saya tunjukin dulu. Oh ini iya, kan boleh. PGO. PGO itu awal pertama uptrend itu bulan ini. Dari sini. Ini bulan April, Pak? Bulan April, benar. Dari bulan April. Di harga sekitar 900-an. Sekarang kan 1.500. Udah lebih dari 50% kan? Betul. Nah, jadi koreksi wajar. Udah wajar naik ya? banyak. Oke. Baik, menarik sekali Pak Medwin. Banyak ilmu yang didapatkan pada hari ini. Oke, semoga teman-teman semua bisa mendapatkan ilmu yang baru dari Pak Medwin dan bisa juga dipraktekkan. Ini ICBP, INDF apa masih akan turun lagi? ICBP, INDF. Oh, ini. Turun lagi. INDF ini dekat support ya. 8.000 nih supportnya. Sekitar 8.000. 7.800, 8.000. Ya. Supportnya di situ sih. Oke. Betul. Oke. Baik, kita sudah overtime. Buat teman-teman yang mau tanya emiten lagi, bisa besok join di Morning Juice pada pukul 8.15 sampai dengan pukul 8.45 pagi. Teman-teman semua bisa bertanya tentang emiten apapun juga. Oke, baik. Kalau gitu terima kasih ya Pak Medwin yang sudah memberikan insight kepada kita semua. Semoga membantu buat teman-teman bisa mendapatkan insight yang luar biasa dari Pak Medwin. Terima kasih juga teman-teman yang sudah mengikuti sampai akhir. Akhir kata bersama dengan saya Raymond dan juga Pak Medwin, kita mohon pamitan terlebih dahulu ya. Oke, sampai jumpa semuanya. Thank you, Pak Medwin. Thank you.